Bentuk soal kayak gini pasti keluar loh di SKD CPNS. Yuk kita simak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang CPNS, gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Oke, kembali lagi bersama aku Kak Sonda. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk soal perbandingan yang akan keluar di SKD CPNS. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk ke soal yang pertama. Let's go! Oke, soal yang pertama. Diketahui nilai X adalah 3/4 dan nilai Y adalah 5. Nah, di dalam tabel tersebut ada nilai A dan nilai B, di mana A-nya sama dengan 4X dikurang 1/5Y, dan nilai B-nya adalah 1/3X ditambah Y. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A, 2A dikurang 5B kurang dari sama dengan 0. B, negatif 2A ditambah 5B kurang dari sama dengan 0. C, hubungan antara A dan B tidak dapat ditentukan. D, A lebih besar dari 1/2B. E, 3A lebih besar dari 2B. Nah, sebelum kita menentukan hubungannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui besaran atau nilai kuantitas dari A dan B-nya sendiri. Nilai A-nya sama dengan 4X dikurang 1/5Y. Nah, langsung kita substitusi nilai X-nya. 4 dikali, pada soal diketahui nilai X-nya adalah 3/4. 4 dikali 3/4, tutup kurung, dikurang 1/5 dikali Y. Y-nya adalah 5. Nah, ini bisa langsung kita coret aja. 4 kita coret, berarti hasilnya 1 dikali 3. 3 dikurang 5 juga bisa kita coret. Hasilnya 1. 1 dikali 1, 1. Maka 3 dikurang 1 adalah 2. Nah, ini adalah nilai A-nya. Sekarang kita cari nilai B-nya. B sama dengan 1/3X ditambah Y. 1/3 dikali nilai X-nya adalah 3/4. 3/4 ditambah 5. 3-nya langsung kita coret. Jadinya 1/4 ditambah 5. Atau berapa nih? KPK-nya 4. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 1, 1. 4 dibagi 1, 5 sama aja kayak 5/1 ya. 4 dibagi 1, 4 dikali 5, 20. Maka 21/4 atau nilai B-nya sebesar 5,25. Ini adalah nilai B-nya. Oke, sekarang kita tentukan hubungan antara kuantitas A dan kuantitas B. Nah, nilai A-nya lebih kecil dari nilai B-nya. A-nya 2, sedangkan B-nya 5,25. Sedangkan pada soal tidak ada nih yang A lebih besar dari B. Nah, bentuk soalnya ya, contoh soal yang aku sebutkan barusan, tidak ada bentuk yang A lebih besar dari B, tapi sekarang modelnya model terbaru. 2A dikurang 5B kurang dari sama dengan 0. Kita buktikan saja. 2A berarti 2 dikali nilai A-nya adalah 2. Dikurang 5B. 5 dikali 5,25. Kurang dari sama dengan 0. Nah, coba kita kaliin. 2 dikali 2, 4. Dikurang 5 dikali 5,25. Hasilnya 26,25. Kurang dari sama dengan 0. 4 dikurang 26,25. Hasilnya negatif 22,25. Kurang dari sama dengan 0.
Nah, karena bilangan negatif memang kurang dari 0, maka jawabannya betul ya teman-teman, hubungan antara kuantitas A dan kuantitas B seperti opsi yang A, 2A dikurang 5B kurang dari sama dengan 0. Oke, kita next ke soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel P dan tabel Q, di mana tabel P adalah banyak uang yang diterima masing-masing anak jika uang sebesar 960.000 dibagi merata kepada 4 anak. Nah, sementara untuk nilai Q-nya adalah 3/10 dikali 720. Seperti soal sebelumnya, kita diminta untuk menentukan hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q berdasarkan informasi yang diberikan pada soal. A. 3P lebih besar dari 2Q. B. 3P kurang dari 2Q. C. 3P sama dengan 2Q. D. 2P sama dengan Q. E. Hubungan antara P dan Q tidak dapat ditentukan. Nah, kita cari tahu dulu nilai dari P-nya. P adalah uang sebesar 960.000 dibagi merata kepada 4 anak. Berarti tinggal kita bagi aja. 960.000 dibagi 4. Hasilnya berapa? Hasilnya sekitar 240.000. Nah, sekarang kita cari nilai Q-nya. Nilai Q adalah 3/10 dikali 720.000. Kita coret 0-nya, maka 3 dikali 72 hasilnya 216. 0-nya sisa 1, 2, 3. Berarti 216.000. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa P itu lebih besar dari Q. Nah, tapi di opsi jawaban karena ini model terbaru, jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita coba substitusi ke opsi yang A. 3P berarti 3 dikali 240. Ribunya nggak usah kita bawa ya, biar tidak terlalu banyak. Lebih besar dari 2Q. 2 dikali 216. Ini sudah jelas pasti akan benar ya teman-teman hubungannya. 3 dikali 240 hasilnya sekitar 720 ya. 720 akan lebih besar dari 216 dikali 2, hasilnya 432. Nah, jadi hubungan antara P dan Q yaitu 3P lebih besar dari 2Q atau ada di opsi jawaban yang A. Sama dengan 12 ditambah 7/3 dikurang 4/3. 7 dikurang 4 adalah 3. 3/3. Oke, lanjut. 12 ditambah 3/3 atau 3 dibagi 3 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 13. Oke, soal selanjutnya. Diketahui nilai X adalah negatif 4/3 ditambah 4 dikali 3 ditambah 7/3. Sedangkan nilai Y-nya adalah negatif 4/3 dikali 15 ditambah 13 dibagi 1/3. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. 3X sama dengan 2Y. B. 3X sama dengan Y. C. Hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. D. 2X kurang dari Y. E. 2X lebih besar dari Y. Nah, kita hitung dulu masing-masing nilai X dan Y-nya. Nilai X sama dengan, nah karena di sini ada perkalian, maka kita kerjakan operasi perkaliannya terlebih dahulu. 4 dikali 3 adalah 12. 12 ditambah 7/3 dikurang 4/3. Karena penyebutnya udah sama, jadi kita mudah nih untuk menghitungnya. 12 ditambah 7/3 dikurang 4/3, hasilnya 3/3. Atau 12 ditambah 1 sama dengan 13.
ini adalah nilai X-nya. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Nilai Y-nya sama dengan negatif 4/3 dikali 15 ditambah 13 dibagi 1/3 atau dikali 3/1. Nah, ini bisa kita coret nih, 3 sama 15. 3 sama 15 kita coret, sama-sama kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3, 5. Maka min 4 dikali 5 hasilnya min 20. Ditambah 13 dikali 3/1 hasilnya 39. Negatif 20 ditambah 39 hasilnya 19. Ini untuk nilai Y-nya. Oke, kita sudah menemukan hubungannya, yaitu X kurang dari Y, di mana X-nya adalah 13 dan Y-nya adalah 19. 13 kurang dari 19. Nah, tinggal kita cocokin aja nih, kira-kira hubungannya yang betul yang mana ya, ada di opsi yang mana. Oke, jawabannya ada di opsi yang E, 2X lebih besar dari Y. Nah, kita coba untuk substitusikan nilai X-nya. 2 dikali 13 lebih besar dari Y, lebih besar dari 19. 2 dikali 13 hasilnya 26 lebih besar dari 19. Pernyataan yang E itu betul. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita beralih ke soal selanjutnya, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, karena channel ini bisa banget loh bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat yang mau masuk grup untuk belajar bareng sama aku dan pastinya gratis, bisa langsung cek link WhatsApp di bawah ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui nilai M dan nilai N. Nilai M-nya adalah operasi bilangan sederhana. Negatif 9 dikali 1/3 ditambah 32 dikali 1/2 ditambah 31/2. Sedangkan nilai N-nya adalah 10% dari 150. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas M dan N berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. 2M kurang dari N. B. 3M lebih besar dari 2N. C. Hubungan antara M dan N tidak dapat ditentukan. E. M kurang dari 2N. Nah, seperti biasa kita hitung dulu masing-masing nilainya. M-nya adalah 9 dikali 1/3 ditambah 32 dikali 1/2 ditambah. Nah, ini ada pecahan campuran ya teman-teman. 3 1/2. Supaya lebih mudah kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 1, 7. Berarti bentuk pecahan biasanya adalah 7/2. Nah, ini bisa kita coret teman-teman. Negatif 9 sama 3 bisa kita coret. Jadi negatif 3. 32 juga bisa kita coret sama 2. Hasilnya 16. Maka negatif 3 ditambah 16 ditambah 7/2 atau 7 dibagi 2. Hasilnya 3,5. Maka negatif 3 ditambah 16 adalah 13. 13 ditambah 3,5 hasilnya 16,5. Ini adalah nilai M-nya. Sekarang kita cari nilai N-nya. Nilai N-nya adalah 10% dari 150 atau 10/100 dari 150. Kita coret nolnya. Nolnya kita coret, jadi nilai N-nya adalah 15. Nah, kita simpulkan. Nilai M-nya ternyata lebih besar dari nilai N-nya. Maka kita lihat jawaban yang betul ada di opsi yang B. Sudah pasti ya, 3 kalinya M akan lebih besar dari 2 kalinya N. Karena nilai M-nya sendiri saja sudah lebih besar dari nilai N-nya. Seperti itu.
Oke, kita next ke soal yang terakhir. Diketahui tabel di bawah ini, nilai X-nya adalah 33 1/3% dari 11, dan nilai Y-nya adalah 1/3 dari 12. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. 2X lebih besar dari 3Y. B. X kurang dari 2Y. C. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. D. X ditambah Y sama dengan 0. X sama dengan Y. Nah, kira-kira jawabannya gimana nih? Oke, untuk mencari nilai X-nya, kita nggak perlu gunakan angka 33-nya, teman-teman. Nilai X-nya itu kan 33 1/3%. Nah, 33-nya nggak usah kita bawa, kita hitung 1/3-nya aja. Maka nilai X adalah 1/3 dari 11. Nah, sedangkan nilai Y-nya adalah 1/3 dari 12. Nah, dari sini sudah bisa kita simpulkan 11 dan 12 itu kan lebih besar 12. Maka nilai X kurang dari Y. Kenapa bisa langsung kayak gitu? Karena 1/3-nya mereka sudah memiliki angka yang sama ya teman-teman, sama-sama dikalikan dengan 1/3. Maka kita fokus aja sama bilangan di sampingnya, 11 dan 12. Maka hubungan yang tepat ada di opsi yang B, X kurang dari 2Y. Gimana soalnya? Gampang kan? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini, dan pastinya aku akan terus upload video terbaru lainnya untuk bantu kamu lolos CPNS di tahun ini. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!